Baik, sebelum memulai, saya ingatkan lagi adab-adabnya ya, Solihah. Pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian, bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Nah, yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya. Baik, silahkan dibuka bukunya. Coba Ustaz cari bukunya ya. Baik, slide-nya sudah tampil semua ya, Solihah? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Ya Ustaz. Sudah Ustaz. Mekanisme siklus air. Allah menurunkan air hujan sesuai kehendaknya. Tidak ada satu tetes air hujan yang turun tanpa kehendaknya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa air hujan yang Allah turunkan setiap tahunnya itu sama jumlahnya. Setiap tahunnya sama jumlahnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah di mana Allah lebihkan, di mana Allah kurangi. Misal sekarang Hanina rumahnya di mana Hanina? Solo Ustaz. Di Solo. Sedang musim hujan juga kan di sana kan? Iya Ustaz, kadang juga hujan panas. Itu ya. Di Solo sedang hujan ya, sedang musim hujan saat ini. Mungkin tahun ini di Pulau Jawa jumlah hujannya. Di suatu tempat yang lain, maka Allah kurangi hujannya. Karena apa? Itu tadi hadisnya bahwa setiap tahun jumlah hujannya itu sama. Yang membedakan hanyalah di mana Allah lebihkan, di mana Allah kurangkan. Baik, bagaimana proses terciptanya hujan? Nah, pertama, terjadinya penguapan. Askia, silakan dibaca halaman 23. Mekanisme siklus air. Penguapan. Penguapan air di lautan dan daratan menguap ke atmosfer. Air di daratan bisa berupa air di sungai, danau, kolam, bahkan air yang terdapat pada manusia, hewan dan tumbuhan seperti keringat. Air terus menguap baik dalam keadaan panas maupun dingin karena pergerakan molekul-molekul dan partikel-partikel air. Semakin panas suhu air, semakin cepat pergerakannya. Sebaliknya, semakin dingin semakin lambat pergerakan dan semakin lambat juga penguapannya. Bukankah kalian sering menjumpai pakaian lebih mudah kering di hari yang panas dibandingkan di hari yang berawan atau mendung? Bahkan jika kalian perhatikan, es pun tampak berasa karena air yang menguap. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Sedangkan proses penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi. Nah, ini merupakan mekanisme siklus air. Pertama, terjadinya penguapan. Nah, seperti kita ketahui, penguapan itu berubahnya zat apa? Zat padat. Air menjadi gas. Zat cair menjadi gas. Lantas zat cair menjadi gas. Itu merupakan proses penguapan. Nah, pada mekanisme siklus air kita menyebutnya dengan evaporasi ya.
Kita menyebutnya dengan evaporasi. Lantas, zat cair mana yang menguap setiap harinya di bumi? Nah, semuanya mengalami penguapan ya, semuanya mengalami penguapan. Baik itu air yang di lautan, air yang ada di sungai, atau air danau yang ada di Jibon misalnya. Nah, Sabria kemarin waktu playdate, dia main lomba ya. Nah, ketika Sabria main lomba, keringatan dia. Keringatan, dan setelah beberapa menit mungkin ya, nah, keringatnya Sabria itu hilang. Kenapa bisa hilang? Karena terjadi penguapan. Terjadi penguapan pada keringatnya Sabria. Atau Salsabila yang kehujanan kemarin waktu di playdate. Nah, pakaiannya basah. Pakaiannya basah misalnya. Nah, kalau dibiarkan, lambat laun juga mengalami penguapan. Lambat laun juga mengalami penguapan. Akhirnya membuat pakaiannya menjadi kering. Perlu kita pahami di sini, yang mengalami penguapan itu tidak hanya air yang ada di lautan, di danau misalnya ya. Nah, yang mengalami penguapan di sini adalah semua zat cair yang ada di bumi. Semua zat cair yang ada di bumi. Baik itu dari manusianya, dari tumbuh-tumbuhannya, dari kucingnya Hanina misalnya. Nah, itu juga mengalami penguapan ya. Nah, tidak sampai di situ saja. Bahkan limbah-limbah pabrik itu juga mengalami penguapan. Coba sebentar ya. Ya, limbah-limbah seperti ini dari pabrik-pabrik, nah ini juga mengalami penguapan. Akibatnya apa? Nah, tentu akan memengaruhi kualitas hujan yang turun. Kalau misalnya limbahnya sangat banyak ya di mana-mana ya, pabrik memang ada di mana-mana. Nah, ini juga memengaruhi kualitas hujan yang kita dapatkan. Nah, bahkan bisa menyebabkan hujan asam ya, dapat menyebabkan hujan asam. Karena apa? Nah, karena bahan-bahan kimia tersebut juga mengalami penguapan. Nah, semoga Allah lindungi kita ya. Nah, kita sebagai manusia juga harus lebih menjaga lingkungan kita ya. Nah, kita kurangi juga ya penggunaan bahan kimia. Misalnya kita beralih ke bahan-bahan yang lebih alami, itu lebih baik.
Nah, tapi Ustadz rasa saat ini sudah mulai banyak ya perusahaan-perusahaan yang beralih kepada apa? Produk-produk dari bahan-bahan alami. Nah, itu sudah mulai banyak insya Allah. Ustadz lihat perkembangannya memang mengarah ke sana ya, karena manusia sudah mulai melihat, wah, ini kalau diteruskan bisa berbahaya bagi kehidupan manusia. Nah, akhirnya melakukan inovasi-inovasi tertentu yang membuat mereka berpikir, bagaimana sih harusnya supaya lingkungan kita tidak tercemari misalnya. Nah, akhirnya mulai beralih ke bahan-bahan yang lebih alami. Baik, proses pertama terjadi penguapan. Nah, penguapan ini tidak hanya terjadi pada air yang di laut, sungai, danau, ataupun kolamnya Kunaiza ya, tetapi semuanya ya, pada makhluk-makhluk juga mengalami penguapan. Atau jika ingin melakukan uji coba, di rumah juga bisa, misalnya dengan menaruh gelas yang berisi air, kemudian kita jemur. Nah, kita bisa melakukan uji coba seperti itu. Kita tandain pada ujung permukaan airnya. Pada permukaan airnya kita tandain di gelasnya. Nah, bisa menggunakan ataupun spidol. Kemudian kita lihat proses penguapan. Nah, itu turun berapa mili misalnya. Nah, kita jemur berapa lama, turunnya berapa mili misalnya. Nah, kita dapat melakukan uji coba seperti itu. Atau uji coba yang sangat singkat dapat kita perhatikan ya, yaitu dengan bensin ataupun spiritus. Nah, bensin dan spiritus itu sangat mudah untuk menyerap kalor ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya. Nah, maka bensin dan spiritus atau alkohol itu dapat mengalami proses penguapan yang lebih cepat. Baik, kemudian ada proses kondensasi atau pengembunan. Halaman 24. Halaman 24. Silahkan Kiana dibaca. Uap air tersebut kemudian berkumpul di udara menjadi awan, yang ketika sudah jenuh, sudah banyak, berubah menjadi tetes air hujan. Pernahkah kalian membuat minuman panas seperti kopi, kemudian gelasnya kalian tutup? Kalian akan menjumpai tetes-tetes air di tutup gelas. Lanjutkan, Kiana. Jika kalian tidak tutup, uap air itu akan berterbangan ke udara, berpisah dan berpencar. Namun karena tertutup, uap air tersebut berkumpul di tempat yang kecil dan akhirnya bersatu kembali menjadi tetes-tetes air. kemudian Air di awan lebih mudah berkumpul dan mengembun meski di ruang terbuka, karena semakin tinggi, semakin jauh dari permukaan laut suhu udara semakin dingin, sehingga semakin mudah uap air berubah menjadi air. Bukankah kamu pernah merasakan bahwa di gunung udara lebih terasa dingin dibandingkan di pantai? Pengembunan yang disebabkan oleh suhu yang dingin dapat kalian lihat juga di gelas berisi air dingin.
bagian luar gelas basah, bukan disebabkan air di dalam gelas bocor, melainkan disebabkan pengembunan air di sekeliling gelas. Proses ini disebut kondensasi pengembunan. Baik. Jadi, nah seperti kita ketahui ya, Hanina itu rumahnya di Solo, di dekat laut ya? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Siapa yang rumahnya dekat laut? Kayaknya karena dari di belakang rumah Anas itu ada pantai agak jauh sedikit. Zalfa rumahnya di mana? Di Sulawesi, Ustaz. Dekat laut ya. Ya. Kunaiza rumahnya di mana? Saya di Jawa Timur, Ustaz. Oh, Jawa Timur di mana? Di Jember, Ustaz. Masya Allah. Tetangganya Ustadz ini, Kunaiza. Baik. Nah, lebih mudah ya kalau Kunaiza ini ya. Baik. Jadi kalau Kunaiza pergi ke Banyuwangi ya. Pergi ke Banyuwangi, kemudian ke lautnya. Nah, itu Kunaiza akan merasakan udara yang lebih panas di sana ya. Berbeda ketika Kunaiza berada di daerah Gumitir misalnya. Nah, itu berada pada daerah yang lebih tinggi daripada laut, sehingga terasa lebih dingin di sana. Nah, jadi di sini tempat yang lebih tinggi, semakin tinggi, maka akan semakin dingin ya. Nah, pada proses pengembunan, uap dari air yang menguap ya, air yang menguap itu kan menjadi gas. Air yang menguap itu menjadi gas, kemudian bergerak ke atas, bergerak ke langit. Nah, sesampainya semakin ke atas, semakin dingin, sehingga menyebabkan terjadinya pengembunan pada uap air tersebut. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang kalor ya. Tentang kalor. Jadi uap gas atau uap air itu jika mengenai permukaan benda yang dingin, maka akan terjadi pengembunan yang tadinya berupa gas, kemudian akan berubah menjadi air kembali. Nah, ini berlaku pada proses terbentuknya awan juga. Karena semakin ke atas, semakin dingin. Sehingga gas yang tercipta akan mengalami pengembunan atau berubah menjadi air lagi. Nah, itu menjadi tetes-tetes air ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan presipitasi atau air hujan. Alesa, silakan dibaca. Halaman 24. Yes. 3. Air hujan. Ketika tetes-tetes uap di air itu bersatu dan membesar, maka ia akan semakin berat hingga tertarik oleh gaya gravitasi dan turun ke bumi. Sesuai dengan kehendak Allah. Proses ini disebut dengan presipitasi. Air yang jatuh ke tanah
ada yang ditampung dan dimanfaatkan manusia, ada yang menyerap ke dalam tanah. Infiltrasi untuk kemudian keluar ke permukaan tanah sebagai mata air, atau dimanfaatkan manusia dengan membuat sumur hingga kemudian kembali menguap. Siklus ini terus berulang. Baik. Jadi seperti kita ketahui bahwa awan itu merupakan kumpulan dari tetes-tetes air. Nah, tetes-tetes air tersebut memiliki massa ya, memiliki massa atau memiliki berat. Nah, kalau memiliki berat. Ketika beratnya itu masih ringan, lebih ringan daripada udara di sekitarnya, maka dia masih akan melayang ya, masih akan melayang. Nah, tetapi ketika tetes-tetes air tersebut sudah semakin besar, nah artinya dia akan semakin berat. Kalau dia semakin berat, artinya dia akan semakin tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, perlu kita ketahui bahwa seluruh benda yang ada di bumi itu mengalami gaya tarik bumi. Nah, tak terlepas air atau air hujan ya. Nah, jadi air hujan itu juga akan mengalami gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Sehingga menyebabkan kumpulan tetes air tersebut akan bergerak ke bawah atau turun ke bumi. Nah, sesuai dengan kehendak Allah. Proses tersebut kita sebut dengan presipitasi ya. Nah, itu merupakan proses atau mekanisme siklus air yang selama ini terjadi. Baik. Dimulai dari penguapan ya. Nah, tidak hanya air-air yang di laut saja yang mengalami penguapan. Nah, tumbuh-tumbuhan juga mengalami penguapan. Kemudian hewan-hewan juga mengalami penguapan. Hewan-hewan juga mengalami penguapan. Manusia juga mengalami penguapan. Ya, bahkan limbah-limbah juga mengalami penguapan. Jadi semua zat cair yang ada di bumi akan mengalami penguapan. Ya, setelah mengalami penguapan, mereka akan bergerak ke atas dan mengalami pengembunan karena perbedaan suhu di udara dan juga di bawah ya, di daratan. Nah, sehingga mengalami pengembunan di atas atmosfer. Sehingga terciptalah sebuah awan, bukan sebuah awan ya, awan-awan. Ya, terciptalah banyak awan di sana ya. Kemudian awan yang semakin besar, dia akan mengalami massa yang lebih besar lagi massanya, atau beratnya lebih besar lagi. Katanya terbiasa ngomong massa ya, berat. Jadi beratnya akan semakin besar lagi beratnya, sehingga dia akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi dan terciptalah hujan. Nah, hujan-hujan tersebut akan turun lagi ke bumi. Kemudian turun kemana? Nah, ada yang dimanfaatkan oleh tumbuh-tumbuhan ya. Ada yang kembali lagi ke mata air misalnya. Ada yang menyerap lagi ke dalam tanah. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia ya.
hujan ini juga merupakan sebuah berkah ya. Ketika kita atau di daerah kita sedang hujan, nah maka kita dianjurkan untuk berdoa ya. Apa doanya? Apa doanya? Allahumma sholli wa sallim. Allahumma thayyiban nafi'an. Masya Allah. Jangan lupa berdoa ya ketika hujannya. Nah, hujan itu juga merupakan sebuah berkah ya, yang mana ketika hujan terciptalah tumbuh-tumbuhan ya, makhluk hidup dapat merasakan nyaman di situ ya. Yang tadinya cuacanya sangat sangat panas, nah mungkin tupainya kepanasan di sana ya, kemudian turun hujan misalnya, akhirnya merasakan dingin tupainya, Masya Allah. Kemudian tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon mulai tumbuh merekah ya, sawah-sawah terbantu dengan adanya hujan, Masya Allah ya. Jadi hujan ini juga merupakan sebuah berkah yang mana kita juga harus mensyukurinya. Baik, Ustadz, Ana kalau hujan jadi nggak bisa kemana-mana. Ya itu juga sebuah berkah ya, nggak apa-apa. Dengan kita tidak bisa kemana-mana, nah mungkin kita bisa menghabiskan waktu di rumah untuk beribadah kepada Allah ya. Nah, kita membantu orang tua kita misalnya di rumah, kemudian banyak-banyak belajar di rumah, murojaah materi-materi misalnya. Nah, itu juga sebuah berkah. Jadi jangan salahkan hujannya ya, jangan pernah menyalahkan hujannya. Nah, hujan itu turun karena apa? Karena kehendak Allah. Jangan sampai kita menyalahkan hujannya. Karena hujan, anak nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nggak boleh seperti itu ya. Hujan itu turun karena kehendak Allah. Baik, Salihah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, itu materinya sudah selesai ya. Insya Allah tidak ada, Ustaz. Sabri ya, silahkan. Pekan depan itu ulangan 2 ya, Ustaz? Oh iya, benar. Sabria sudah nggak sabar ya untuk ulangan 2 ya. Atau mau langsung ujian kuartal. Baik, benar ya. Nah, pada Hanina kenapa pingsan? Nggak suka ulangan, Ustaz. Nggak suka ulangan. Baik, nggak suka ulangan. Tidak ya. sanggup. Baik, benar ya. Pekan depan insya Allah kita ulangan 2. Kemudian pekan berikutnya kita akan ujian kuartal. Insya Allah. Nah, Ustadznya, seingat Ustadz seperti itu ya. Jadi pekan depan kita ulangan 2, kemudian pekan berikutnya kita ujian kuartal. Ustaz, ulangannya itu berupa PDF atau Google Form, Ustaz? Kalau ulangan itu Google Form. Ulangan 2 nanti pekan depan ulangan 2 kan Google Form ya. Kemudian pekan berikutnya ujian kuartal. Kalau ujian kuartal itu PDF karena harus sama semua, tidak hanya siswa HSIN, tetapi seluruh siswa INIS juga sama ya, yaitu menggunakan PDF mengerjakannya. Jadi tulis ya, dikerjakan tulis. Itu Ustaz, kelasnya kayak waktu lalu nggak Ustaz, pas ujian kuartal itu kayak apa tuh live streaming gitu Ustaz, masalah mengerjakan ulangannya gitu bersama-sama secara Google Meet kayak gitu nggak Ustaz nanti pekan depan? Oh enggak, pekan depan sepertinya tetap ada materi. Nah, untuk ulangan 2-nya dikerjakan di rumah sendiri-sendiri. Kalau ujian kuartal untuk
Kalau ulangan ujian kuartal, terakhirnya insya Allah. itu Ustaz. Kenapa Zalfa? Kalau ujian kuartal, insya Allah nanti dikerjakan bersama-sama ya, insya Allah. Kalau ulangan, nah itu dikerjakan sendiri-sendiri di rumah, tidak dikerjakan bersama-sama. Baik, alhamdulillah materinya sudah selesai. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.